Halo semuanya, ketemu lagi ya dengan saya yaitu Lia. Kita kali ini masih bahas tentang soal-soal, oke. Tapi kali ini kita akan bahas soal SNPTN. Ini SPTN-nya masih tahun 2009 ya, karena kan sebelumnya kita udah bahas. Jadi ada tiga tipe nih, ada tiga tipenya 176, 276, dan 376. Yang sebelumnya udah kita bahas yang 376-nya. Yang sekarang yang akan kita bahas ini adalah tipe yang 276-nya. Oke, kita lanjut nih soal-soalnya ya. Ini untuk part yang keduanya. Oke, untuk soal yang nomor 51, jadi kalau biasanya ya, kalau untuk ujian SNPTN itu kan dia gabungan beberapa soal ya, dari mata pelajaran yang lain, itu kimianya ada 15 soal gitu, jadi kita bagi 3 part gitu. Oke, kita lanjut aja nih. Jadi ini soal 51, entalpi pembakaran CH4 di sini metana ya menjadi oke. Jadi diketahui bahwa entalpi pembakaran itu sudah diketahui nilainya adalah minus 900 kJ per mol. Berarti dia dengan cara prosesnya adalah exotherm ya kan. Jadi semua pembakaran itu adalah exotherm. Jika pembakaran sejumlah gas metana menghasilkan energi berapa nih? 1,8 megajoule. Maka jumlah karbon dioksida yang dihasilkan itu berapa? Kayak gitu. Oke, di sini berarti kita harus buat dulu reaksi pembakaran ya, yaitu reaksi pembakaran dari gas metana. Ingat kalau dia reaksi pembakaran, berarti dia direaksikan dengan oksigen. Jadi ini hasilnya adalah CO2 dan H2O. Oke, teman-teman harus ingat ya, kalau dia pembakarannya sempurna, berarti akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tetapi kalau di pembakarannya tidak sempurna, dia akan menghasilkan CO, karbon monoksida, dan H2O. Oke, ingat selalu kalau ada persamaan reaksi, kita harus setarain. Ini hanya udah 4, ini baru 2, berarti ini dikali 2. C-nya udah sama ya, kiri kanan ada 1. Di sini oksigennya 2, di sini oksigennya 2, berarti total 4 di sebelah kanan. Ini cuma ada 2, berarti dikali 2 supaya dia sama-sama 4. Oke, setelah itu ini kan persamaan termokimia ya, berarti diketahui nilai delta H-nya ini minus 900 per 900 kilojoule per mol, kayak gitu ya. Jadi 900 kilojoule per mol. Terus setelah kita udah buat persamaan termokimianya, di sini ini maksudnya ya, perhatiin. Ini kan pembakaran dari amonia, berarti ini kan satu nih. Jadi untuk pembakaran 1 mol metana itu diperlukan kalornya yaitu atau bukan diperlukan, dibebaskan itu energinya yaitu dengan nilainya 900 kilojoule per mol. Jadi dilepaskan energinya untuk terjadi pembakaran, dibebaskan kayak gitu. Oke, terus di sini diketahui jika pembakaran sejumlah gas metana menghasilkan energi. Oke, energi. Energi itu berarti Q ya, yaitu yang kalor. Jadi nilainya adalah 1,8 megajoule. Oke, megajoule. Oke, ini kita konversi ke kilojoule karena kita harus samain kita samain satuannya. Oke, ini kan 1,8 kali 10 pangkat 6. Ini kalau joule, ya kan? Kalau dia adalah satuan joule. Dan ini kita harus konversi ke kilojoule, berarti dibagi 10 pangkat min 3 ya. Oke, berarti ini sama dengan setelah dibagi 1000 ya. Jadi 1800 kilojoule. Oke. Di sini ada Q, ada delta H. Apa hubungannya? Teman-teman masih ingat nggak? Oke, pintar. Jadi hubungannya adalah Q itu sama dengan min delta H per N. Berarti nilai Q kita ada, nilai energinya ada, delta H-nya ada, berarti kita dapat molnya. Mol dari si CH4-nya. Di sini dalam keadaan seperti ini ya. Oke, berarti kita harus cari molnya. Berarti masukin nilainya ya. Ini Q-nya adalah 1800 kilojoule. Oke, ini kan minus. Ketemu dengan nilainya ini minus, jadinya positif. Berarti ini 900 kilojoule per mol dibagi dengan mol N. Berarti N sama dengan berarti 900 per 1800 dong. Atau kebalik. Gimana?
Oke. Berarti kayaknya ada yang salah deh. Ini bukan, nih, ini bukan H. Salah-salah. Ini delta H. Jadi delta H itu sama dengan min Q per N. Oke. Jadi Q-nya di sini. Oke, sorry ya. Salah, salah, salah. Oke, delta H-nya tadi kan 900 nih. Berarti min 900. Berarti di sini min 1800 kilojoule. Berarti ini sama dengan min ini dong. Min 1800 dibagi min 900 berarti ini 2. Oke. Berarti molnya adalah 2 mol. Ini adalah molnya si metana. Oke. Yang ditanya adalah nih, karbon dioksida. Berarti berapa mol? Berarti ini ya. Oke. Berarti CO2 ini di sini koefisiennya berapa? Sama nggak koefisiennya dengan CO4? Sama ya. Sama-sama 1 koefisiennya. Berarti perbandingan koefisien kalau misalnya dia koefisiennya sama, berarti jumlahnya juga sama. Berarti ini juga 2 mol. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati dan harus ingat beberapa soalnya, beberapa rumusnya seperti yang ini. Ini sangat maksudnya sangat sering digunakan untuk beberapa persamaan termokimia. Bisa jadi dengan menggunakan hukum Hess, kalorimetri, berapa energi pembentukan sama energi ikatan rata-ratanya, kayak gitu. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih. Jadi di sini diketahui ya bahwa sudah diketahui ini persamaan laju reaksinya. Jadi kita nggak perlu cari orde. Ini diketahui persamaan lajunya. Dengan K-nya itu adalah konstanta laju reaksi. Jadi konsentrasi A pada suatu percobaan dijadikan setengah kali. Oke, kita buat ya. Jadi R di sini, oh ya, nanti kalau teman-teman lihat ya, ini kok R ya, gitu. Nggak masalah ya, dia kadang buatnya R, kadang buatnya V, kayak gitu. Oke, jadi ini kita langsung masukin aja. K-nya kita nggak usah buat ya, nggak usah hitung karena nggak ketahui nilainya. Jadi sama dengan nih, A-nya katanya konsentrasi A dalam satu percobaan dijadikan setengah kali. Ingat, kalau setengah kali, ingat ya, awalnya kita buat dia satu masing-masing konsentrasinya. Berarti setengah kali, berarti di sini konsentrasi A-nya kita buat setengah. Nih, oke, ingat ya, ordernya udah diketahui nih dudanya. Untuk membuat laju reaksinya menjadi 4 kali semula, maka konsentrasi B-nya berapa? Oke, berarti ini diminta 4. Oke, berarti ini kita buat B kuadrat. Oke, ini 4, ini sama dengan 1/4 ya. Oke, nih. Berarti B kuadratnya berapa? Supaya dapat nilainya ini 4. Oke, kalau misalnya kita pindah ruas bisa ya. Nih, jadi B kuadrat itu sama dengan ini dibagi ini dong, ya kan? Berarti 4 dibagi 1/4. 4 dibagi 1/4 itu sama aja dengan 4 dikali 4, ya kan? 4 dikali 4 sama dengan 16. Berarti yang dicari adalah B, kita hilangin pangkatnya, berarti sama dengan akar. Akar 16 sama dengan 4. Oke, berarti ini konsentrasi B-nya harus dibuat atau dinaikkan 4 kali. Atau misalnya teman-teman nggak perlu hitung gitu juga bisa. Ini logika aja nih. Dari sini ya, ini harus 4, ini 2,5. Oke, ini berapa supaya dia dapatnya 4? Berarti kan ini setengah dikuadratin kan 1/4 nih. Berarti 1/4 kali berapa supaya dapat 4? Berarti 16 dong, ya kan? 16 untuk B kuadrat, berarti akar 16-nya berarti 4, kayak gitu. Oke, sekarang lanjut lagi untuk soal yang ke-53-nya. Oke, nih. Pada reaksi kesetimbangan, ini kesetimbangan ya, kesetimbangan kimia, ada persamaan kimianya ini, persamaan reaksinya. Hubungan antara Kc dan Kp. Oke, teman-teman harus hati-hati dan harus diperhatikan. Kalau dia untuk Kc, kalau kita menghitung Kc ya, wujud, yang ini wujud ya, wujudnya, kalau dia Kc yang digunakan itu adalah gas dan aqua. Oke, atau ini adalah larutan. Oke, jadi ini yang kita gunakan wujudnya. Sedangkan kalau untuk ngitung Kp, itu yang digunakan adalah cuma gas aja. Oke, berarti yang solid liquid itu enggak. Berarti karena ini dia wujudnya dalam bentuk solid, ini kita enggak hitung.
Oke, nih ingat, kalau untuk mencari nilai KCKP-nya kan teman-teman harus ingat ya yang ini. Misal ya, kita buat persamaan apa nilai untuk ngitung KC-nya begini. Ini kan tadi cuma ini solid ya, ini gas, ya kan? Untuk menghitung KC itu kan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan dipangkatin dengan masing-masing koefisiennya, gitu kan? Jadi ini nggak ada, berarti ini satu. Nah, yang di bawahnya berarti konsentrasi C dikali konsentrasi D, kayak gitu. Kalau untuk membuat KC-nya, KP-nya juga sama. Di sini adalah hubungan antara KC dan KP. Oke, teman-teman harus ingat hubungan itu yang ini. Jadi, KP itu sama dengan KC dikali, konsentrasi, bukan konsentrasi, dikali RT pangkat delta N. Delta N ini adalah pengurangan koefisien dari produk dikurang koefisien reaktan. Di sini dia produknya adalah berapa? Produknya kan tadi CD ya. CD itu kan dia solid. CD itu solid berarti dianggap di sebelah kiri itu adalah satu. Gitu. Berarti untuk hitung delta ini ya. Berarti ini dibuat satu di sebelah produknya ya. Ini produknya di satu. Sedangkan kalau misalnya untuk di sebelah ini kita buat ulang sini ya untuk cari nilai delta N-nya. Berarti koefisien produk dikurang dengan koefisien reaktan. Makanya Bapak persamaan reaksinya harus disetarain dulu. Produknya itu dia satu, sedangkan di reaktannya ada dua jumlahnya ini. Kan ini satu, ada dua. Berarti nilainya sama dengan min 1. Berarti jawaban yang tepat untuk ini itu adalah yang D. Jawabnya adalah berarti yang ini. Ya, jadi teman-teman hati-hati dan perhatikan jawabannya yang mana yang lebih tepat. Lanjut lagi. Nih. Ini teori ya. Jadi beta karoten ini dapat diekstraksi, maksudnya itu diekstraksi dapat dibuat dari etanol. Dan setelah itu etanol ini dapat diuapkan kembali pada temperatur rendah dengan cara bagaimana? Jadi caranya gini. Jadi beta karoten ini itu diambil dari suatu etanol. Jadi supaya etanolnya ini nggak bercampur lagi setelah dihasilkan beta karoten, gimana caranya kita untuk mengeluarkan etanol ini jika nih etanol itu dapat diuapkan kembali pada temperatur rendah. Jadi kita buat suhunya rendah, tapi bagaimana caranya? Ini keadaannya. Jadi untuk mendapatkan etanol itu kembali dengan cara penguapan pada suhu temperatur rendah, itu caranya yaitu dengan mengurangi tekanan yang B. Yaitu kita mengurangi tekanan udara di atasnya. Jadi dengan udara yang dengan temperatur yang rendah dan tekanan udaranya di atasnya itu kita kurangin, dia nanti akan menguap etanolnya sehingga nanti yang tertinggal itu adalah beta karotennya. Next lagi nih soal terakhir untuk part yang ini. Sebanyak 0,1 mol ini amonium hidroksida dicampurkan dengan 0,05 mol amonium klorida hingga volumenya 1 liter. Teman-teman sebelum mengerjakan soal harus perhatikan dulu senyawa yang terdapat di soal itu apa. Kita cek dulu nih. Ini kan Na4OH ini dia apa? Ada OH-nya? Good. Ini merupakan basa. Basa apa? Ini merupakan basa lemah. Sedangkan kalau NH4Cl ini termasuk garam. Kenapa garam? Nih, kalau satu senyawa itu, kalau kita mengetahui dia garam, dapat dari mana gitu ya. Ini NH3 ini berasal dari basa, yaitu basanya adalah NH4 ini berasal dari basa yaitu NH3 amonia. Sedangkan Cl ini itu berasal dari asamnya adalah HCl. Ingat, kalau basa bereaksi dengan asam itu disebut dengan reaksi penetralan, yaitu senyawanya akan menghasilkan garam dan air. Jadi ini ada garamnya. Terus ini ada basa lemah. Berarti kalau seperti ini kita menghitung pH-nya apa? Pinter. Ini adalah buffer. Buffer apa? Buffer basah, karena basahnya adalah basa lemah. Berarti kita yang harus kita cari adalah OH-, konsentrasi OH-nya. Rumusnya apa? Sorry ya. Ini minyak bukan di luar, itu minyak di dalam.
Oke, rumusnya KB dikali molnya basa per molnya garam. Oke, berarti ini sama dengan KB-nya diketahui 10 pangkat min 5 dikali mol basanya, ini di basa ya, 0,1, sedangkan mol garamnya 0,05. Oke, ini berarti 2 ya. 2 berarti dikalikan 2 dikali 10 pangkat min 5. Ini OH. Setelah OH kita ngitung apa? Oke, pintar. Ngitung POH. POH itu dia adalah min log konsentrasi OH min. Oke, berarti sama dengan min log OH minnya berapa? Oke, masukin aja ya. 2 dikali 10 pangkat min 5. Oke, min ketemu dengan min, yaitu plus, dari sini 5. Log ditambah dengan, lognya ketemu dengan 2, berarti min log ya, min log ketemu dengan 2, berarti min log 2. Oke, ini adalah pOH-nya. Sedangkan untuk menghitung pH, ingat ya, jumlah pH dan pOH itu kalau dijumlahkan nilainya adalah 14. Berarti, untuk mencari pH-nya adalah 14 dikurang pOH-nya. Gitu ya. Nih, berarti 14 dikurang, ingat ini di dalam kurung ya, 5 dikurang log 2. Oke, 14 dikurang 5 itu sama dengan 9. Min ketemu dengan min, jadi plus. Oke, plus log 2. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, jadi nih saya ingatkan sama teman-teman, hati-hati kalau mengurangkan pH-nya. Ingat, ini di dalam kurung. Kalau teman-teman buat ini di luar kurung, itu nanti jawabnya bakalan jadi E. Oke ya, nah demikian dulu untuk pembahasan kita part yang ini. Kita akan lanjut lagi part yang berikutnya. Oke, demikian dulu. Dan jangan lupa ya, please subscribe yaitu dengan channel yang ini, Lia NGL. Dan kalau misalnya teman-teman perlu materi ya, ada materi dan beberapa banyak soal. Mungkin ini soalnya kurang buat teman-teman semuanya. Teman-teman bisa cek nih di website yang ini, kimiaitugampang.com. Oke, demikian dulu. Jangan lupa please subscribe dan share buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih.